Cara selamat dari hutang pinjol. Hari ini kita akan bahas langkah pertama untuk capai bebas finansial dan bebas dari hutang, termasuk hutang pinjol, yaitu langkah pertamanya bangun dana darurat. Dan seperti namanya, dana darurat ya memang uang tabungan yang kita persiapkan untuk saat genting. Uang yang memang kita simpan untuk menghadapi kejadian tak terduga seperti hilang pekerjaan, kecelakaan, atau sekedar perbaikan kendaraan. Dan sayangnya, kebanyakan masyarakat Indonesia nggak punya tabungan sama sekali, nggak punya dana darurat sama sekali, tapi malah investasi. Dan ini bikin kita cut loss saat ada pengeluaran yang tidak terduga, bahkan ambil pinjol atau gesek kartu kredit. Makanya dana darurat itu bukan sekedar saran, tapi juga kebutuhan. Tiap orang tentu punya kondisi finansial yang berbeda-beda. Walaupun mereka kerja di kantor yang sama, dengan level pekerjaan yang sama, dengan gaji yang sama, tapi yang satu kok bisa nabung dan yang satu tidak. Tentu ini dikarenakan karena background juga mereka berbeda. Ada yang sudah menikah, ada yang masih lajang. Dan dana darurat itu idealnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. 3 bulan pengeluaran dalam bentuk tabungan kalau kamu masih lajang, 6 bulan pengeluaran dalam bentuk tabungan kalau kita sudah menikah, dan 12 bulan pengeluaran kalau kita kerjanya sebagai wirausaha atau sebagai freelancer. Sebagai contoh, misal kita punya pengeluaran itu 5 juta per bulan, maka untuk yang lajang harus nabung 15 juta, untuk yang sudah menikah harus nabung 30 juta, dan untuk yang kerjanya sebagai wirausaha harus nabung 60 juta. Jadi, cara pertama untuk bangun dana darurat adalah tentukan target yang realistis. Misalnya, sekarang aku udah menikah, maka aku perlu mengumpulkan 30 juta untuk dana darurat. Dan nggak bisa dong aku dari gaji semua aku masukkan ke dana darurat. Tentu ada kebutuhan lain seperti dapur, kebutuhan pendidikan anak, dan lain-lain. Maka aku bisa alokasikan 1 juta dulu tiap bulannya, dan dalam 30 bulan atau dalam waktu 2,5 tahun, maka dana daruratku udah bakal siap. Lalu cara yang kedua, nabung sebelum uangnya kita pakai. Gunakan prinsip bayar diri sendiri dulu. Karena kalau uangnya baru kita pakai dan sisanya itu pasti nggak bakal ada untuk kita bisa tabung. Tapi kalau sebaliknya, kita nabung dulu baru kita pakai, maka kita bisa tahu dan yakin bahwa tabungan kita akan bertumbuh. Dan yang ketiga, pastikan untuk simpan dana darurat di tempat yang tepat. Yang namanya dana darurat itu harus mudah diakses, tapi tidak mudah untuk digunakan. Jadi kita bisa setup tabungan yang terpisah di rekening dengan bunga tinggi, reksadana pasar uang, atau sekedar valuta asing. Dan ku ada jelaskan tentang caraku untuk nabung dana darurat di video ini, linknya ada di deskripsi. Semoga video tentang dana darurat ini bisa bantu kamu untuk bikin fondasi kuat agar nantinya kamu bisa bebas finansial. Share video ini kalau kamu merasa bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!